Halo, saya Nova Latif dari Pendidikan Multimedia UPI Kampus Cibiru. Hai, nama aku Rahmasi Nurpala, aku dari jurusan Pendidikan Multimedia. Halo, nama aku Ananda Raihana, aku dari Pendidikan Multimedia. Hai, aku Rizky Amalia, aku dari Pendidikan Multimedia. Apa pandangan kamu mengenai privacy? Privacy adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak ingin diganggu oleh orang lain atau suatu kondisi di mana seseorang itu melindungi dirinya sendiri dari publik. Oke, kalau menurut aku, privacy itu adalah hak dari setiap individu untuk menjaga data pribadinya untuk tidak disebarkan ke orang lain. Kalau menurut aku sih, privasi itu adalah segalanya gitu ya. Kenapa? Karena mengenai data, informasi itu kan merupakan privasi ya yang sebenarnya nggak boleh semua orang tahu, termasuk pacar kita sendiri gitu lah ya. Privasi itu merupakan kontrol arus informasi mengenai diri kita sendiri. Ngomong mengenai privacy, tahu nggak sih mengenai maintaining privacy? Ya, cukup tahu. Menjaga privacy, menjaga data pribadi. Lalu menurut kamu seberapa pentingkah maintaining privasi untuk di zaman yang serba teknologi seperti ini? Sangat penting ya. Penting banget sih, penting pakai banget lah ya gitu. Kenapa? Karena di zaman yang saat ini itu kan kalau misalkan privasi kita bocor atau tersebar luas itu bakal sangat cepat gitu, apalagi sekarang adanya internet. Apakah kamu mengetahui kasus Marcel Widianto? Oh ya, sempat dengar dan sempat baca-baca beritanya juga. Ya, cukup booming juga jadi tahu. Lumayan mengikuti sih, soalnya banyak seliweran mengenai kasus Marcel Widianto. Oke, lalu bagaimana tanggapan kamu mengenai kasus Marcel Widianto? Oke, untuk tanggapan aku sendiri mengenai kasusnya Marcel Widianto, ini cukup mengganggu mungkin ya untuk privacy dari Marcel Widianto itu sendiri gitu. Karena kalau misalnya dilihat dari kasusnya dan juga beberapa artikel dan klarifikasi dari Marcelnya sendiri, bukan kesalahan dari Marcel sepenuhnya. Jadi di sini ada oknum gitu yang mungkin jahil ya untuk kasusnya Marcel ini sendiri gitu. Sebenarnya aku agak kurang agak kontra gitu, agak kurang menyetujui karena Marcel ini tidak merugikan orang lain gitu, jadi tidak wajar lah untuk dipublikasikan gitu. Kalau menurut aku, karena kasus itu berhubungan dengan diri sendiri ya dan tidak disebarluaskan sehingga tidak merugikan banyak orang, jadi kasus itu sebaiknya tidak dibesar-besarkan karena bisa dibilang itu privacy dari Marcel Widianto. Oke, melihat dari kasus Marcel, apakah berhubungan atau tidak dengan maintaining privacy? Tentu ada hubungannya karena dari kasus tersebut jika tersebar justru bakal mempermalukan lah. Oh, tentunya berhubungan dong gitu ya, karena kasus Marcel ini sendiri kan itu menyangkut privacy. Ada privacy Marcel yang terganggu. Kemudian untuk maintaining privacy itu kan menjaga privacy gitu. Otomatis dari kasus ini Marcel itu privasinya tuh terganggu gitu ya dan tidak terjaga. Masuk ke kasus kedua ya Kak. Di sini apakah kakak tahu kasusnya virus? Ya, tahu. Iya, saya sudah tahu tentang kasus itu. Sedikit tahu lah. Pandangan kakak mengenai kasusnya Kak virus itu seperti apa sih Kak? Oke, kalau menurut aku sih dari kasus virus ini ya, ini tuh kasus yang menurut aku kurang pantas gitu ya dipublish di publik atau di media gitu, karena ini kasusnya itu menyangkut pribadi gitu ya, pribadi dari seseorang gitu. Nah, dengan kasus virus ini udah tentu aja ya itu sangat mengganggu gitu ya, sangat mengganggu privasi virus sendiri dalam menjaga informasi pribadinya gitu. Meskipun kasus itu tidak sepenuhnya benar, tapi ini itu mengganggu gitu ya privasi dari virus itu sendiri gitu. Oke, untuk kasus virus ini sebenarnya aku agak gimana ya, karena kasus ini menyangkut harga dirinya wanita ya, harga dirinya virus. Jadi menurut aku kasus ini sangat tidak wajar juga untuk publik tahu gitu. Untuk kasus ini sendiri, apakah kasus virus ini ada hubungannya dengan maintaining privacy Kak? Iya, tentu ada dong hubungannya karena kan kasus yang virus itu betul-betul kasus yang privacy banget. Jadi tetap ya ada sangkut pautnya dengan maintaining privacy. Menurut aku sih mengenai kasus dari virus sendiri itu sudah melanggar banget gitu ya. Kenapa? Karena itu memang speak up-nya itu di podcast ya. Nah, itu bakal tersebar luas gitu ya privasi dari ke virusnya tersendiri gitu, udah melanggar banget. Oke, masuk ke kasus terakhir nih Kak, mengenai privacy Zoom. Apakah kamu pernah mendengar dan juga mengikuti perkembangan dari kasus privacy Zoom? Tahu sih, cukup tahu.
tahu mengenai kasus yang privacy Zoom itu dan lumayan mengikuti juga karena menjadi pengguna gitu ya dari video conference tersebut. Oke, menurut pandangan kamu mengenai kasus tersebut apa sih? Kasus tersebut mungkin untuk pihak Zoom bisa lebih diperketat lagi agar tidak terjadi seperti itu. Sebenarnya kalau dari saya pribadi sih belum pernah gitu ya mengalami saat melakukan Zoom itu ada penyusup masuk ataupun melanggar privasi lainnya. Tapi saya dengar-dengar juga dari berita maupun dari video-video itu beredar kasus di mana privasi di masyarakat yang menggunakan Zoom itu diretas gitu ya oleh masyarakat yang lainnya juga. Mungkin itu bakal udah termasuk melanggar privasi gitu ya. Apa sih dampak dari ketiga kasus tersebut? Kemudian siapakah sih yang paling dirugikan dalam hal ini? Yang kena kasus itu ada Virus dan Marcel ya. Kasihan gitu mereka menjadi bahan bulian masyarakat. Nah untuk keluarga-keluarga mereka juga jadi terkena juga. Jadi dampaknya sangat banyak gitu. Dampak negatif untuk mereka itu sangat banyak. Oke, untuk dampaknya sendiri pasti ada ya, karena dari setiap kasus yang muncul itu pasti ada dampaknya, maupun itu dampaknya merugikan diri kita sendiri atau misalnya merugikan orang lain gitu, terutama sih di media sosial gitu ya, dampak sosialnya ada, terus juga hujatan netizen dan lain sebagainya. Apalagi mungkin dampak yang paling besarnya itu adalah data pribadi kita bocor gitu ke publik, itu dampaknya itu besar banget ya, apalagi data pribadi gitu menyangkut diri kita sendiri dan kepentingan diri kita sendiri gitu. Terus juga untuk siapa yang dirugikan akan hal ini, tentu aja gitu ya, yang dirugikan adalah korbannya itu antara diri kita sendiri atau orang lain. Untuk dampaknya sendiri pasti banyak ya, apalagi untuk diri sendiri karena mungkin terganggu dengan privasinya. Kemudian untuk orang lain juga pasti ada aja dampaknya, mungkin yang merasa terganggu akan privasi tersebut. Oke, mental sih kalau menurut saya. Karena jika sudah disebar luas dan kita merasa malu atau sebagainya, yang pertama kali itu jelas pasti mental gitu ya. Yang kedua, siapa yang dirugikan? Ya jelas korban gitu ya. Dimana saat privasi kita disebar, itu yang dirugikan yang pasti privasinya yang disebar. Dari kakak untuk maintaining privacy yang bisa dijadikan highlight nih kak untuk audiens sebagai penutup dari kalimat terakhir dari wawancara ini. Oke, mungkin sedikit dari aku. Jangan karena kamu tidak menjaga privasi, bukan berarti orang lain seperti kamu juga. Kita harus bisa lebih menjaga privasi diri kita masing-masing terlebih dahulu. Dengan tidak asal memberikan data atau informasi kepada orang lain yang tidak dikenal ataupun orang yang dikenal sekalipun. Untuk orang-orang di luar sana tetap waspada, apalagi di era teknologi yang serba canggih, tetap kita harus menjaga privasi kita. Kalau bisa jangan serba di-publish ya, jadi kita harus bisa memilih mana yang harus di-upload dan mana yang harus di-keep untuk diri kita sendiri. Karena misalnya kita mengupload data diri kita di platform yang kurang percaya, mungkin bisa saja suatu saat data kita diambil oleh orang lain dan privasi kita tentu saja akan terganggu. Jagalah privasi kalian sebaik mungkin. Dadah! Oke, thank you. Terima kasih, bye.